Halo guys, selamat datang di channel aku. Jadi ini video pertama aku di YouTube dengan durasi yang panjang ya. Jadi tujuan aku buat channel untuk video ini biar bisa nemenin kalian belajar di rumah, biar belajar kalian tuh kerasa ada temennya gitu, biar semangat aja. Oke, langsung aja ya. Tadi aku udah nyiapin 1 gelas coklat panas sama ini ada beberapa cemilan buat nemenin aku belajar. Dan kita di sini bakal bahas tips-tips gimana sih caranya biar kita konsisten buat belajar. Kita di sini santai aja ya, nggak usah tegang-tegang. Pokoknya kita di sini bakal bahas obrolan apapun. Intinya ngobrol bebas deh. Kita ngobrol bebas sambil belajar dan aku bakal kasih tips kalian juga buat konsisten belajar itu harusnya kita gimana. Dan tips atau saran belajar ini aku bener-bener ngambil dari pengalaman pribadi aku. Jadi aku nggak mengcopy dari internet atau dari manapun ya. Ini murni asli pengalaman aku. Jadi dulunya itu aku juga kalau untuk belajar itu masih kadang mood, kadang enggak. Jadi kadang males, kadang semangat banget. Pasti juga ada yang pernah ngalamin kayak gitu kan. Nah dulu aku seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku tuh yang pertama tuh mulai sadar bahwa kita ini perlu belajar, kita ini perlu konsisten. Kalau kita nggak konsisten, kita nggak bisa mencapai apa yang kita inginkan. Nah, kalau kita udah mulai sadar, langkah kedua yang harus kita lakuin yaitu niat. Karena segala sesuatu apapun yang kita lakukan, itu harus diniatin dari dalam hati. Jadi, apapun yang kita lakukan nanti, itu bakal bermanfaat bagi diri kita sendiri. Dan kita merasa nyaman, merasa seneng gitu ngejalaninnya. Emang benar kadang buat ngebangun niat untuk belajar tuh susah banget, kayak rasanya males gitu, berat banget, mending scroll TikTok atau mending scroll YouTube atau scroll sosmed yang lain, padahal ada hal yang lebih positif dari itu. Dengan kita belajar hal baru, kita bakal dapetin pengalaman baru atau ilmu baru untuk diri kita sendiri gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu aksi. Aksinya apa? Aksinya ya kita dengan belajar, kan karena niat kita dari awal itu untuk belajar. Dan belajar itu benar-benar harus dibawa santai, jangan dibawa tegang. Kalau belajar dibawa tegang tuh nanti malah susah nangkep materinya. Jadi kita belajar dengan santai. Misal kayak aku tadi bikin 1 gelas coklat panas sama cemilan kan buat nemenin aku belajar. Biar kita rasanya enjoy aja, gak tegang dan rasa nyaman. Terus kadang ada pertanyaan, Kak kalau belajar tuh bagusnya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Apa dari pulang sekolah langsung belajar atau malamnya kita belajar? Nah itu pertanyaan yang bagus ya. Kalau tips dari aku itu belajar itu jangan setelah kita pulang sekolah langsung belajar. Karena itu kurang efektif. Soalnya kondisi badan kita juga lagi capek, pikiran juga lagi lelah karena udah seharian belajar di sekolah, jadi kita perlu istirahat, otak kita juga perlu istirahat. Jadi waktu yang benar buat belajar, kalau tips dari aku, itu jam 7 malam sampai jam 9. Jadi belajar itu juga dibuat jadwal. Kita mau jam berapa sampai jam berapa nih belajarnya, biar tetap konsisten dan itu harus dilakukan setiap hari, jangan bolong-bolong. Kalau udah bisa ngatur waktu buat belajar, udah bisa konsisten, nah, selanjutnya yang harus dilakukan adalah biar kita nyaman belajarnya, kasih hadiah ke diri kita sendiri. Maksudnya gimana? Jadi misal, kamu suka es krim nih, atau kamu suka nonton film. Kamu bisa tetapkan di hati kamu, aku belajar dulu deh. Nanti setelah belajar, aku bakal makan es krim. Aku bakal nonton film ini. Jadi, setelah belajar itu, kamu memberi hadiah buat dirimu sendiri. Jadi lakukan hal yang kamu senangi itu setelah kamu belajar. Nanti pas belajar kamu bakal jadi semangat. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah jangan malas atau jangan mager. Bener-bener deh, malas sama mager tuh bisa membunuh diri kamu sendiri, membunuh masa depanmu sendiri. Karena rasa malas itu menimbulkan penyesalan. Kenapa sih dulu aku gak belajar? Kan sekarang aku jadinya gini. Pasti ada yang seperti itu dan itu nyata. Jadi setiap kamu malas belajar, ingat masa depan kamu.
Jangan sampai menyesal di masa depan nanti. Kalau misal lagi males nih, kamu harus ingat bahwa aku punya masa depan, aku punya tujuan, dan aku harus berproses dari sekarang. Karena lebih cepat itu lebih baik ya. Nah, itu tadi adalah tips-tips belajar biar konsisten dari aku. Bisa kalian contoh ya di rumah atau bisa kalian langsung praktekin. Dan jangan lupa juga kalian komen di bawah gimana pengalaman belajar kalian selama ini biar tetap konsisten. Karena kita di sini akan saling berbagi ilmu dan ngobrol-ngobrol santai ya. Kalian bisa ceritain keluh kesah kalian selama belajar atau ceritain susah seneng kalian pas belajar itu gimana aja biar kita sharing-sharing nih. Oke, di sini aku lanjut buat nulis. Ini aku lagi ngerangkum catatan dari mata pelajaran ekonomi. Karena tadi ngerangkum catatan sosiologinya udah selesai, sekarang aku lanjut ngerangkum dari mata pelajaran ekonomi. Ini tuh tugas ya, jadi besok tuh harus dikumpul, makanya aku kerjain dari malam ini juga. Akhirnya di sini aku selesai juga nyatet rangkuman dari ekonomi dan sosiologi. Aku mau beres-beres dulu buat buku-buku aku ditaruh ke tempatnya, sama pena dan spidol aku ditaruh ke tempatnya juga. Nah, ini coklat panas aku juga udah habis ya, soalnya tadi udah aku minum. Dan cemilannya tadi juga udah aku makan semua. Dan akhirnya terima kasih yang udah nemenin aku buat belajar. Semangat ya buat kalian semua. See you di video selanjutnya.